perkenalkan, nama saya Rizka Farol Sepiana. Saya berasal dari UPBJJ Jakarta, jurusan manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan gagasan yang diangkat dengan topik COVID-19 yang berjudul dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat di Indonesia. Yang saya hormati Ibu Faradina Arifiani selaku dosen pembimbing bahasa Indonesia dan teman-teman Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan sehat yang telah kita dapatkan sampai saat ini. Pandemi COVID-19 adalah pandemi dari virus corona yang pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, China. Dan Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada 2 Maret 2020 dengan Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona. Munculnya virus corona mengakibatkan aktivitas sehari-hari terganggu. Salah satunya adalah dengan berkomunikasi dengan cara bertatap muka seperti kegiatan perkantoran, kegiatan belajar mengajar, ataupun pertemuan luring dilakukan secara daring atau online. Adanya perintah pembatasan jarak oleh pemerintah atau social distancing, dan karena orang-orang lebih memilih memasak dan melakukan segalanya dari rumah, sehingga para konsumen tersebut lebih bisa menekan sifat konsumtif mereka ketika berada di rumah. Ketiga, sektor pariwisata dan penerbangan yang mengalami penurunan secara drastis. Pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap wisatawan mancanegara dan Nusantara di Indonesia. Semakin banyak warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan terinfeksi COVID-19 yang berlangsung sejak Maret hingga Juli 2020, maka semakin banyak turis mancanegara merasa khawatir penyebaran COVID-19 sehingga wisatawan mancanegara membatalkan kunjungan wisatanya ke Indonesia. Hal ini berdampak pada penurunan kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia. Selanjutnya adalah upaya untuk mengatasi dampak pandemi terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Upaya ini bisa dilakukan oleh masyarakat dan oleh pemerintah terkait. Untuk karyawan yang terdampak PHK, mungkin dapat memulai bisnis kecil atau bisnis online yang tidak terlalu makan banyak modal, atau bisa memproduksi produk rumahan seperti cemilan dan makanan rumahan. Untuk pelaku bisnis sendiri, upaya yang dapat dilakukan beradaptasi dan memiliki strategi untuk menghadapi pandemi COVID-19 agar bisnisnya dapat terus berjalan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah bisa melakukan dengan penjualan secara online melalui aplikasi yang menyediakan layanan berbisnis online, karena selain menghemat biaya sewa tempat berjualan, online memiliki market yang luas dan praktis untuk para konsumen. Terutama di masa pandemik ini, orang-orang lebih memilih untuk kita tetap berada di dalam rumah dan menjaga jarak dengan orang lain. Ketika berjualan online secara tidak langsung juga, para pelaku bisnis dapat mengembangkan diri karena untuk berjualan secara online dibutuhkan produk yang menarik dan baik bagi konsumen. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mengalami penurunan sebesar 58,80%. Pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan juga terhadap karyawan perusahaan penerbangan di Indonesia. Semakin lama penutupan sementara hingga pembatasan penumpang pesawat terbang, maka semakin menurunnya pendapatan perusahaan yang selanjutnya berdampak pada pengurangan jumlah karyawan perusahaan penerbangan di Indonesia. Penutupan sementara hingga pembatasan penumpang rute penerbangan internasional dan domestik merupakan indikator yang paling dominan dibanding indikator lainnya. Pandemi COVID-19 berdampak pada penutupan sementara rute penerbangan domestik dan internasional sehingga berdampak negatif pada pengurangan pendapatan perusahaan penerbangan senilai 207 miliar rupiah. Pandemi COVID-19 ini juga berdampak pula pada pengurangan 800 karyawan perusahaan penerbangan Garuda Group dan pengurangan 2.600 karyawan perusahaan penerbangan Lion Air. Pandemi COVID-19 ini sendiri sangat berdampak pada ekonomi masyarakat di negara Indonesia. Dampak secara ekonomi dapat kita rasakan dan kita lihat secara langsung di lingkungan kita. Yang pertama, PHK atau pemutusan hubungan kerja massal di beberapa perusahaan di Indonesia yang mengakibatkan masyarakat tidak lagi memiliki pendapatan. Hal ini terjadi karena di era pandemi COVID-19 terjadi penurunan permintaan baik di bidang produksi maupun jasa. Kedua, bisnis masyarakat yang mengalami penurunan. Bisnis masyarakat, terutama bisnis mikro dan menengah, menurut Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Iksan Ingrabatun, memperkirakan omset UMKM di sektor non-kuliner turun 30-35% sejak COVID-19. Penyebabnya adalah penjualan produk ini mengandalkan tatap muka atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. Penurunan hasil omset dapat dikarenakan banyak hal, beberapa di antaranya yaitu karena banyaknya masyarakat yang terkena virus COVID-19 itu sendiri.